Iya, ya nanti tunggu sebentar. Ya, langsung saja ya. Bentar. Oke, langsung saja ya. Nanti sambil jalan kita tunggu teman-temannya pada masuk. Ya, langsung saja. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah bertemu kembali ya. Ini sudah mulai hari Senin. Harus semangat dalam belajar. Ya, semoga kita diberi kesehatan dan juga kita diberikan selalu semangat ya, sehingga kita bisa belajar di pagi hari ini bersama-sama. Nah, untuk itu marilah kita mulai pelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau mimpin berdoa? Nanti ya. Ya coba Mbak Vina dulu, yuk Mbak Vina dipimpin teman-temannya berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Semoga pelajaran kali ini kita memberikan manfaat ya bagi kita semua dan juga kita dihindari dari gangguan setan ya. Selamat datang bagi Mbak Fania dan juga Mbak Ara, ada Mbak Una juga apa enggak itu di situ ya? Kelihatan Pak Guru model-model semua. Yang kelihatan cuma Mbak Fania atau gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kita ketemu lagi ya dengan Pak Guru. Tadi sudah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu apa? Ada yang mau menyanyikan lagu nasional? Apa kira-kira ya? Indonesia Raya ya? Indonesia Raya. Ayo coba kita bareng-bareng nyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Satu, dua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, Indonesia dataran tanah airku, adalah Indonesia bersatu, Indonesia bersatu. Anakku hidup Negeriku, tanahku, semuanya Jiwanya pemuda padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta, Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku, yang tercinta. Indonesia Raya. Merdeka semangat sekali ya pagi hari ini. Ya, oke, nggak apa-apa. Semangat ya.
Ya. Ya, Guru matikan semua mic-nya. Nah, Pak Guru bisa matikan mic-nya dari sini ya. Kalau kalian lupa, Pak Guru matikan mic-nya dari sini. Oke, kita langsung ke pelajaran SBDP ya. Sudah dibuka bukunya SBDP? Sudah Pak Guru. Halaman berapa Pak Guru? Halaman 61 Pak Guru. Halaman 61. Iya, betul. Kita belajar SBDP di tema 1, subtema yang kedua. Tadi Pak Guru bacakan dulu nih kompetensi dasar yang harus kalian capai. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.3, yaitu memahami dasar-dasar gerak tari daerah, dan juga KD 4.3 yaitu meragakan dasar-dasar gerak tari daerah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari pola lantai, tujuan dilakukannya pola lantai, dasar dari pola lantai, pengembangan dari pola lantai dasar, macam-macam pola lantai, macam-macam formasi dasar tarian Bungong Jempa. Ya, kita belajar lagi ya, tarian Bungong Jempa dari Aceh. Kemudian kalian juga mengetahui asal mula tari Bungong Jempa, tarian lain dari Aceh selain tarian Bungong Jempa. Halaman berapa Pak Guru? Tari Bungong Jempa, halaman 61. Kemudian kalian juga mengetahui pola lantai pada tari Bungong Jempa, kostum, dan juga fungsi tarian dari Bungong Jempa. Ya, kalian bisa buka halaman 61 dan juga 62 nanti. Ya. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Ya. Oke. Waalaikumsalam Mas Nizam. Yuk dibuka bukunya halaman 61 Mas. Halaman 61 ya. Coba Pak Guru jelaskan dulu nih. Pola lantai dalam tari berkelompok. Ya. Kalau kita melihat tarian berkelompok itu pasti gerakannya indah karena sama, gerakannya seiring, sama ya, ke kanan ke kanan, ke kiri ke kiri. Nah itu lebih indah dibanding tarian sendiri. Nah dalam tari berkelompok juga ada namanya pola lantai. Pola lantai itu apa? Yo coba bacakan bareng-bareng pola lantai itu apa? Pola lantai adalah di paragraf kedua tuh. Pola lantai adalah pola denah. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan pergerakan dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk penari. Pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking, penguasaan panggung seorang penari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai dibuat untuk memerindah pertunjukan karya tari. Oleh karena itu, dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal, antara lain bentuk pola lantai, maksud atau makna pola lantai, jumlah penari, ruangan atau tempat pertunjukan dengan gerak tarik. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran angka 8, garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antara horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Ada beberapa macam pola lantai pada tari kelompok, di antara lain. Ya, cukup. Ya. Oke. Pola lantai tadi sudah dibacakan sama Mbak Desta ya. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Nah, jadi geser-gesernya itu namanya pola lantai. Ya, pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung. Ya, kalau kalian menari di panggung, kalian harus menguasai panggung, jangan malu-malu ya. Baik nyanyi, menari, atau yang lainnya ya, pentas seni di panggung, kalian juga jangan malu-malu ya, harus menguasai panggung, panggungnya dikuasai sama kalian semua. Nah itu
Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Selain itu juga dibuat untuk memperindah pertunjukan ya. Kalau tidak bergerak ke sana, bergerak ke sini itu monoton jadinya ya. Jadinya tidak tidak bagus ya. Gerakannya di situ saja ya, tidak indah. Oleh karena itu, pembuatan pola lantai itu harus memperhatikan hal-hal berikut ini, seperti bentuk pola lantai. Bentuknya seperti apa? Apakah huruf V seperti ini ya, atau horizontal, atau lurus ke depan seperti ini, atau vertikal, lurus seperti ini, nah, dan lain-lain. Nanti kita bisa bicarakan di belakang. Selain itu, bentuk pola lantai juga maksud dan makna pola lantai. Maksudnya apa ya? Itu nanti dihubungkan dengan makna dari tarian tadi. Kemudian jumlah penarinya. Nah, jumlah penarinya bisa nggak untuk membentuk huruf V seperti ini? Untuk membentuk garis vertikal bisa nggak? Seperti itu ya. Kemudian tempat pertunjukan. Nah, ini perlu diingat. Tempat pertunjukan misalnya ruangannya sempit, jangan membuat pola lantai yang susah seperti huruf V atau zigzag. Nah, itu ya. Itu nanti lihat dari ruangnya, ruang pertunjukannya sempit atau luas. Kalau sempit ya jangan dibuat yang macam-macam ya, lurus atau lurus horizontal atau vertikal seperti itu. Ya itu lebih gampang lihat di panggungnya seperti apa dan dari tari. Nah, dalam tarian terdapat dua pola garis dasar. Pola lantainya ada dua jenisnya ya. Yang pertama lurus dan juga melengkung. Nah, dasarnya ada dua. Ada lurus dan juga ada melengkung. Ya, garis lengkung itu dikembangkan lagi. Nah, dasarnya ada dua tadi ya. Ada lurus dan ada melengkung. Nah, garis lengkungnya itu ada macam-macam lagi nih lengkung. Dibagi menjadi banyak nih. Ada pola lantai lingkaran. Lingkaran kan juga melengkung ya. Lingkaran. Angka 8, membentuk angka 8. Nah, seperti lanting ya, angka 8 seperti ini, muter-muter angka 8. Itu pola lantai angka 8, melengkung termasuknya ya. Terus kemudian lengkung ke depan seperti ini, dan juga melengkung ke belakang atau seperti huruf U. Nah, itu melengkung ke belakang. Kalau melengkung ke depan itu seperti huruf apa? Huruf N ya, huruf N itu melengkung ke depan. Nah, sekarang untuk garis lurus itu dikembangkan lagi polanya. Ada yang horizontal itu mendatar ya. Ada yang vertikal itu lurus ke atas ya. Terus kemudian ada yang zigzag. Zigzag itu seperti huruf Z, zigzag. Ya, segitiga, ada yang segitiga seperti ini. Ini termasuk pola lantai yang lurus ya. Segi 4 dan segi 5 itu termasuk pola lantai yang lurus. Nah, sekarang pola lantai juga ada bermacam-macam ya. Tadi seperti vertikal, horizontal, diagonal. Diagonal itu miring seperti ini, diagonal, miring. Dan juga melengkung. Tadi ya, melengkung ke depan, melengkung ke belakang, itu pola lantainya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat tuh di gambar yang paling bawah sendiri ada formasi gerakan A. Itu yang lurus ya, lurus kemana itu? Diagonal ya, lurus diagonal seperti ini. Itu yang formasi A. Orang-orangnya berjejer sini, berjejer. Itu formasi gerakan A atau horizontal. Kalau formasi gerakan B, ada yang tahu itu formasi apa? Pola lantai apa itu? Ada yang tahu? Itu gambarnya itu seperti huruf V. V ya, seperti huruf V seperti ini, V ya. Melengkungnya ke belakang atau pola lantai apa tadi? Garis lengkung ke belakang atau menyerupai huruf V. Nah, V ya. Kemudian formasi C itu juga formasi melengkung. Namanya formasi apa itu? Bentuknya seperti apa? Seperti lingkaran. Betul, seperti lingkaran ya. Itu termasuk pola dasar yang melengkung. Ada dua jenis ya, pola lurus sama melengkung. Nah, melengkung itu contohnya lingkaran, terus melengkung ke depan, melengkung ke belakang, gitu seperti itu. Kemudian formasi gerakan D. Gerakan apa itu? Pola lantai apa itu? Zigzag, seperti huruf Z.
Nah, seperti itu ya. Itu namanya zigzag. Nah, oke. Ada yang sudah mengerjakan latihan soalnya? Belum. Ya, kalau belum kita kerjakan bersama-sama. Oh, ada yang sudah ya, Mas Nizamnya. Kita coba yang sudah. Ya, dikerjakan dulu di rumah. Nanti kita waktunya pertemuan kita cocokkan. Seperti itu lebih enak ya daripada belum dikerjakan sama sekali. Nah, berarti pada belum belajar itu kalau yang belum dikerjakan ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk lain kali ya, Pak Guru sudah memberitahu tuh halamannya berapa, itu dikerjakan. Nah, oke, Pak Guru akan share screen dulu. Siapa yang membacakan nomor 1? Coba Pola dibacakan. lantai tadi di samping Pola adalah lantai yang di samping adalah Apa itu? zigzag. Nah, sudah terlihat? Sudah ya? 62 nomor 1. 62. Pola Nomor lantai 1 apa Pak? Zigzag. Zigzag. Nah, seperti huruf Z. Nomor 2, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri atau istilahnya nyamping ya. Nyamping itu formasi berbentuk apa? Pola lantainya namanya diagonal, betul, atau miring. Kalau mendatar itu namanya horizontal, kalau lurus itu lurus ke atas ya, lihatnya ke atas itu vertikal. Diagonal itu adalah miring. Yang ketiga, dalam menari secara berkelompok, para penari itu memerlukan apa? Kalau dalam berkelompok supaya bagus, kerjasama dan kemampuan. Ya, kemampuan sama dalam menari ya. Ya harus kompak, istilahnya adalah harus kompak ya. Kalau gerakan ke kanan ya ke kanan semua, ke kiri ke kiri semua. Yang keempat, formasi tari di samping. Bentuknya apa itu pola lantainya? Kekuatan. Udah, nomor 4 apa jawabannya? Lingkaran, betul. Lingkaran kecil. Melingkar-lingkar gitu ya. Yang kelima, pola lantai di atas itu menunjukkan hubungan apa itu? Berarti horizontal ya. Horizontal itu menunjukkan hubungan apa itu di buku lihat. Yang nomor 2 tuh, pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, Pola lantai horizontal. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Pola lantai horizontal yang Menunjukkan hubungan antar manusia. ya jawabannya berarti apa? Menunjukkan hubungan Antar manusia. antar manusia, betul itu nomor 5. Kalau sudah, kalian bisa buka halaman 74. Halaman berapa? 74. Sudah ini? Belum. Oh, belum. Sudah Pak Guru. Ya, yang sudah dibuka halaman 74 dan 75 nanti ya. Ada kita belajar tari bungong jumpa. Sudah ya? Oke, Pak Guru stop sharing. Bantulah. Apa? Berapa lagi Pak Guru? Halaman 74. Kita belajar tari bungong jempa yang kemarin masih ya, tari bungong jempa. Tari bungong jempa berasal dari mana? Aceh. Betul. Dari Aceh ya. Dari Aceh. Selain bungong jempa, ada tari lainnya yang dari Aceh. Tuh, di situ ada bacaannya tuh. Ada namanya tari saman dan juga tari ratoh jaru yang dikenal sebagai tari khas dari Provinsi Aceh.
Nah, itu ya. Jadi Provinsi Aceh itu punya banyak tarian ya, namanya tari Bungong Jempa, ada tari Saman, ada tari Ratoh Jaru atau Ratoh Jaroe, tulisannya seperti itu. Ya. Nah, tari Bungong Jempa itu berasal dari kerajaan Jempa di Aceh ya. Waktu itu Aceh betulnya kerajaan, ya ada namanya kerajaan Jempa. Nah, itu berasal dari sana. Ragam geraknya itu ada 2 ragam posisi. Posisi duduk sama posisi berdiri. Itu posisinya. Pola lantainya itu ada 4. Ya benar ada 4. Ada pola lantai horizontal yang tadi kita bicarakan ya. Pola lantai vertikal, lantai melingkar, dan juga diagonal. Itu posisi tarian dari tarian Bungong Jempa. Kostumnya atau bajunya itu tradisional khas Aceh, yaitu baju atasan, celana panjang, dan juga ikat kepala. Nah, ada ikat kepalanya di sini ya. Itu. Lagu tradisional dari Aceh ini diiringi lagu Bungong Jempa, ya ada iringannya tarian Bungong Jempa. Sekaligus menjadi ciri khas dari tarian ini. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa artinya apa? Ada yang tahu? Bungong Jempa itu artinya apa? Bunga apa? Bungong Jempa. Bunga Mbak Ara, bunga cempaka. Ya, bunga cempaka. Bungong Jempa itu artinya dalam bahasa Aceh bunga cempaka. Ada yang tahu bunga cempakanya apa? Nah, nanti bisa kalian browsing sendiri ya di Google seperti apa bunga cempaka. Nah, itu dibuat tarian menjadi tarian khas dari Aceh. Itu. Nah, bunga memiliki beberapa 2 fungsi. Nah, fungsinya tari Bungong Jempa itu yang pertama sebagai pelengkap tradisi seperti dalam upacara pernikahan, seperti acara serta bahan wewangian untuk mandi balimau dan air ziarah makam. Yang kedua, fungsinya sebagai inspirasi motif pada kain songket dan juga ornamen pada bangunan ya. Kain songket itu kain khas dari daerah sana Aceh ya. Kemudian fungsi dan makna. Tari Bungong Jempa dianggap sebagai simbol kecintaan dan kebanggaan dari masyarakat Aceh terhadap bunga cempaka. Nah, bunga cempaka ya. Bunga cempaka sendiri merupakan bunga khas dari Aceh. Oh, dari Aceh ini bunga cempaka. Tidak salah memang jika tarian ini dipilih untuk mengingatkan kita akan pentingnya menghargai keunikan dari masing-masing daerah. Nah, karena kalian bacakan yuk, Jempa sebagai pelengkap tradisi. Yuk coba baca bareng-bareng. Jempa sebagai pelengkap tradisi. Sudah ketemu? Nah, yuk coba baca bareng-bareng. Orang Aceh sering menggunakan untuk Jempa untuk Orang Aceh sering menggunakan jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, hijau dan kemerahan menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak dimiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, sumpah dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan sumpah dijadikan bagian dan kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan kuncup sumpah dijadikan hiasan kepala daro. Semakin sulit ditemukan, maka posisi sumpah digantikan oleh kuncup melati. Ya, itu ya. Itu Jempa sebagai pelengkap tradisi ya, karena baunya wangi maka disimbolkan dibuat tarian Jempa ya, atau bungong. Bungong itu bunga Jempa atau cempaka. Jempa sebagai ragam hias, kebanggaan terhadap Bungong Jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh, pengrajin songket menggunakan bentuk jempa ya. Pengrajin kain songket itu atau kain songketnya itu dibuat motifnya motif jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket ya, kain songket. Kalau di sini kain batik ya, kalau di Aceh itu namanya kain songket.
Jempa juga menginspirasi para utoh atau orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh. Utoh itu orang yang membuat rumah tradisional di Aceh ya, dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Ya, itu. Oke, ayo, udah dikerjakan belum itu? 1 sampai 5. Belum ya? Yuk, sekarang kita kerjakan dulu. Halaman Yang 75. bawahnya itu halaman 75. Halaman ya, boleh di buku boleh. Halaman 75. Aku di pusat LKS, Pak. Nomor. Ya, yang penting diberi halaman ya, berarti buat belajar itu lebih enak. Tari Bungong Jempa berasal dari provinsi mana? Provinsi mana? Ya Allah, Dari mana tari Bungong Jempa? Aceh. Aceh, betul. Aceh. Betul ya, Aceh. Dalam prakteknya, ragam gerak dalam tari Bungong Jempa yang dilakukan secara bersamaan, yakni posisinya apa saja, tadi ada 2 ya, posisi dalam menari. Halaman 75 itu. Iya, maksudnya yang tadi. Bungong Jempa. Atas dulu. Ya, yang atas ya. Ya, satu. Iya. Ya, nggak ada, Pak. Ada. Nggak ada. Ada. Iya, ada itu. Berarti nomor 2. Dalam praktiknya itu loh. Ya, posisi tari Bungong Jempa itu posisi duduk dan berdiri ya. Posisinya tari Bungong Jempa itu ada yang berdiri dan juga ada yang duduk. Duduk dan berdiri ya, posisinya ada 2. Tidak rebahan, tidak tiduran, tidak apalagi ya, pokoknya duduk dan berdiri. Nomor 3, busana yang digunakan oleh penari tari Bungong Jempa, busananya apa sih tadi? Baju atasan, celana panjang, dan ikat kepala. Tuh nomor 3. Nomor 4. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa artinya apa? Bungong Jempa artinya apa dalam bahasa Aceh? Bunga, cempaka. Bungong Jempa atau bunga cempaka. Nomor 5, dalam tradisi masyarakat Aceh, jempa dijadikan sebagai simbol apa? Simbol halaman 75. Tuh ya. Kita belajar tari Bungong Jempa berasal dari Aceh. Ya, tadi kita belajar juga pola lantainya, ada pola lingkaran, horizontal, vertikal, diagonal, melengkung ke depan, melengkung ke belakang. Nah, itu. Sudah semua? Belum. Belum ya, oke. Pak Guru tunggu. Sudah, Pak Guru. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum diselesaikan dulu ya. Ya, kalau yang belum segera aja. Ya, jadi kita belajar tentang tarian Bungong Jempa. Oh, sudah ya. Oke, Pak Guru stop screen gitu. Ya, SBDP tema 1 subtema yang kedua sudah selesai ya. Pak Guru mau refleksi dulu nih. Kalian belajar apa hari ini SBDP dengan Pak Guru?
Tari Buang Jempa. Tari buang jempa. Terus tari berkelompok, pola lantai. Apa lagi? Pola lantai ya. Pola lantainya ada berapa? Coba sebutkan. Dasarnya ada 2 ya. Dasarnya lurus sama melengkung. Nah, ya, melengkung, lurus. Nah, ya, nanti habis ini bahasa Jawa. Nah, tadi terus macam-macam tari yang berasal dari Aceh. Selain Bungong Jempa, apalagi tadi ya? Ada tari Saman. Bunga Cempaka. Ya, Bungong Jempa tadi. Satu lagi tari apa ya? Yang tari Ratoh Jaru. Nah, itu yang berasal dari Aceh ya. Terus kemudian arti dari Bungong Jempa artinya apa? Bunga cempaka. Bunga Iya, Cempaka. Oke, ya itu. Kita SPDP sudah selesai ya. Jadi tema 1, subtema 2 kita sudah selesai. Ya, besok berarti kita masuk ke tema 1, subtema yang ketiga. Oke, yuk. Kita belajar sekarang bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bukunya sudah disiapkan. Bahasa Jawa bukunya sudah disiapkan. Sudah ya kita belajar bahasa Jawa, belajar guritan ya guritan, kompetensi dasar ya. Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.1 ya, memahami teks keguritan bertema budi pekerti. Dan juga KD 4.1 yaitu membaca indah teks keguritan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Intonasi yang tepat. Ya, itu kompetensi dasar yang harus kalian capai. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui arti dari keguritan atau guritan ya. Kemudian kalian dapat mengetahui perbedaan guritan dan tembang, ciri-ciri guritan kuna, ciri-ciri guritan anyar, sama hal-hal yang diperhatikan dalam membaca keguritan. Ada yang sudah dibaca? Keguritan itu apa? Halaman berapa Pak Guru? Guritan itu apa? Halaman 2. Nih, contoh keguritan ya. Pak Guru bukain dulu nih contoh keguritan. Nah, ini ada contoh keguritan. Guru laku apa? Ya, nanti ya habis ini kita putarkan guritannya. Coba dibaca bareng-bareng yuk. Guritan diarani, yuk. Diarani positif modern margani baik. Wewato guru apa guru lagu apa dene guru wilang dene bungane milih sing mantes lan ngemburu rasa maca guritan beda karo maca wajan liyane. Guritan kuwe asli karya sastra bahasa sing digunakaken nang guritan ya kuwe bahasa kang endah panulis paranes ora kudu nganggo paugeran sing mantap guritan beda karo tembang pamane tembang kanthi dilakokane dan guritan pemasana kudu terap getak tujuane supaya sing lokake mudeng isine tembung guritan linggane gurit tegese tulisan utawa karangan gurit ateges Ngripta ateges ngeripat atau ngarang guritan. Ya, itu guritan. Guritan itu sama dengan syair ya, membaca sajak bukan lagu. Guritan diarani puisi Jawa modern, puisi Jawa yang modern ya. Diarani puisi Jawa modern atau disebut sebagai puisi Jawa modern mergane ora kaikat wewaton karena tidak terikat sama guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Yo, masih ingat guru gatra itu apa?
Guru gatra itu apa? Ya, nanti kita belajar ya. Guru gatra itu jumlah baris. Ya, barisnya dalam sajak itu. Guru lagu dan guru wilangan. Dene tetembungane milih sing mentes lan nemu rasa ya, lebih pantas dan lebih berasa itu seperti itu. Maca guritan beda karo maca wacan liyane. Membaca guritan itu berbeda dengan membaca seperti kita membaca buku tadi ya, beda. Terus kemudian ini tembung guritan itu kata dasarnya atau lingganya itu gurit, geguritan, gurit. Gurit itu artinya karangan ya atau tulisan. Terus gurit tegese ngripta atau ngarang dari guritan. Nah, sekarang ciri-ciri dari guritan. Ada namanya kita bagi guritan kuna atau guritan lama dan juga guritan anyar. Nah, ciri-cirinya itu guritan kuna anak papat, guritan anyar juga anak papat. Coba dibaca bareng-bareng yuk guritan kuna, ciri-cirinya priwes sampai papat, yuk dibaca. Yang A, cacahe. Cacahe gatrane ora aju nangis. Sitike. Pada nang gatra siji karo sijine kudu pada akeh. Dene suara kudu runtut. Diwiwiti nganggo tembung sun gegurit. Ya, itu ya. Itu guritan kuno ya. Cacahe gatra ya. Cacahe gatra baris. Cacahe gatra baris itu ora ajeg. Ora ajeg ya. Nah, jumlahnya baris itu tidak tetap ya kalau guritan kuna. Cacahe wanda atau suku katanya nang gatra siji karo sijine kudu pada suku kata. Contohnya nizam, itu suku kata ya. Desta, tuh. Ganes, itu. Vina, itu namanya suku kata. Tibane swara kudu runtut. Nah, itu guritan kuna. Diwiwiti nganggo tembung sun gegurit ya, dimulai sama tembung sun gegurit. Mulai yang kedua, sing keloro guritan anyar, ciri-cirine anak papat juga pada baen. Ayo diwacakna jajal. Nomor loro guritan anyar, ciri-cirine ora diwiwiti tembung sun gegurit. Cacahe gatra ora digatekna. Ibane suara bebas. Pentingnya pemilih tembung sing mentes ya. Nah, itu guritan anyar, ciri-cirinya tidak dimulai atau ora diwiwiti tembung sun gegurit, tidak dimulai dari sun gegurit. Cacahe gatra ora digatekna atau barisnya itu tidak diperhatikan jumlah barisnya. Tibane suara di belakang tuh bebas. Pentingnya pamilih tembung sing mentes ya, sing bagus ya, yang kalimat-kalimat yang bagus itu lebih dipentingkan seperti itu. Nah, ini kita ingat-ingat lagi ya, guritan kue kesustraan Jawa sing awujud syair ya, bukan lagu tapi syair. Nang guritan ana sing arane pada. Pada itu artinya bait, dalam bait ya. Kalau kalimat namanya paragraf, kalau syair itu namanya bait, satu bait ya, terdiri dari beberapa baris, ada baris-barisnya. Gatra itu larik jroning pada, setiap larik dalam bait atau barisnya ada berapa ya.
cacahing gatra saben sapada ya, jumlahnya baris, tiap bait itu diarani guru gatra ya. Ada guru gatra, guru lagu, guru wilangan. Wanda atau pakecapan atau dalam bahasa Indonesia itu suku kata ya. Wanda itu suku kata. Contohnya tadi ya, Vina, Ganes, Chandra, seperti itu ya. Itu namanya suku kata atau wanda, dalam bahasa Jawanya wanda, wondo. Nah itu cacahing wanda nang sagatra jumlahnya suku kata dalam setiap baris jenenge guru wilangan. Ya. Nah, guritan atau keguritan ya diwaca kanthi kudu nggatekna ana telu. Guritan harus memperhatikan 3 hal, yaitu wirama, apalagi wirasa, suci maning wiraga. Ya, ada 3 bahasa tadi, wirama, wirasa, wiraga. Betul. Wirama itu irama naliko maca guritan atau iramanya ya, iramanya ada ana sing banter cepet ya, ana sing alon lindik, terus kemudian ana sing cetak itu jelas ya, terus ana sing samar itu terdengar samar-samar ya, tidak begitu jelas, dan yang lainnya lan sapanunggalane. Nalika maca guritan, ketika membaca guritan sing suarane semangat ya, kudu nyuara sora, kudu bersuara yang keras karena semangat. Nalika maca guritan sing surasane ngemu kesusahan ya, ketika membaca geguritan yang perasaannya susah ya, yang kesusahan, sedih, nelangsa, nah, itu harus alon-alon, alus, lan kudu memelas ya, seperti kasihan gitu ya. Wiragane memelas atau wiramane memelas. Kemudian sing keloro wirasa kue apa? Wirasa kue anggone maca ngetrepna atau ngepasna nyelarasna karo isining guritan ya, harus dipaskan dengan isinya dari guritan tadi ya. Contohnya susah, pas keadaan susah misalnya, seneng, bahagia, wibawa, getun itu gelak ya, atau marah ya, nesu, kesuh, nesu itu marah juga, getun, nesu, dan yang lainnya lan sapanunggalane. Kemudian yang terakhir wiraga itu obahing awak nalika maca guritan atau maca deklamasi, itu harus badannya harus bergerak ya, aja meneng baen. Tergantung dari suasananya untuk membangun suasana ya. Itu. Nah, ini ada guritan, coba dibuka halaman 4. Nah, Pak Guru contohkan guritan. Judulnya Mboke. Mboke, ada yang tahu Mboke artinya apa? Mboke itu ibu ya. Coba ini. Ya, biung. Mboke. Nah, ini Pak Guru ada ininya nih. Nah. Nyanyian. Ya. Aduh, kecil banget ya. Benar. Boke, waktu ngetung gini. Bukan nyanyi ya, bukan nyanyian. Bentar. Oh, ini kecil amat ya. Boke, waktu ngutang dina. Nih, Pak Guru contohkan aja ya. Ini nggak kedengaran aja di sini nih. Boke Wanto Tirta itu yang pengarangnya atau pengripta. Contohnya seperti ini. Boke waktu ngetung dina krasa lara rikalunga medot brayan ala najan urip urung sepira Gusti Pinasti Titah. Nah, seperti itu ya. Bukan lagu ini, tapi membacakan syair atau deklamasi. Nah. Boke dunya brana numpuk
ora miguna. ora maguna. Amung mores ukuran Mori awak. saukuran awak. Sandang pangan Dan pangan sepirang-pirang. sepirang-pirang. Ora Ora digawa mlebu luang. luang. Mung ngelmu sing manfaat. Amal soleh putra-putri sing ngabekti ya. ngabekti. Dalam membacakan keguritan jangan cepat-cepat. Nah ya. Dan juga mengurangi intonasi yang bagus. Boke Kadang ora enak. Susahing ati kelara-lara. Madang ora enak, turu ora kepenak. Awak lemes, balung remek, ngewangwung awang uwung. Kelangan tresnamu, pedot umur ngelangut. Boke, senginsor kembang Kamboja dekubur. Inyong tetep kemutan ora kelipur. Mung bektiku sing mesti ndedonganing Gusti. Muga-muga di ngapura sekabehe luput lan dosa dene Gusti kang kuasa. Ya, itu. Kira-kira tadi Pak Guru membacakan guritan itu suasananya sedih, senang, bahagia, atau apa? Sedih. Sedih ya, itu lihat gambarnya, gambar kuburan ya, sedang mendoakan ibu. Nah, itu ibunya atau mboke itu sudah meninggal. Nah, makanya kita sebagai anak wajib untuk mendoakan ya. Ya minimal ya harus menjenguk atau nengok kuburannya ya. Dan juga setiap hari harus mendoakan sehabis sholat supaya arwahnya bisa tenang di sisi Allah. Nah, itu cerita keguritan dari Mboke ciptaane Wanto Tirta. Artinya coba yuk kita coba bahas artinya. Mboke itu ibu ya, memanggil ibu karena sudah meninggal. Waktu ngitung dina, waktu menghitung hari. Kerasa lara rika lunga ya, terasa sakit ketika ibu pergi atau meninggal. Medot brayan alam dunia, yaitu ya meninggal itu tadi ya. Najan urip urung sepira ya, hidupnya belum seberapa kok sudah dipanggil duluan. Gusti pinasti titah ya, itu adalah kehendak dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu intinya seperti itu ya. Itu tentang keguritan judulnya Mboke. Ya, itu dalam memperagakan atau membacakan keguritan tidak seperti membaca kalimat atau paragraf biasa, tapi harus dengan menggunakan intonasi yang sesuai dengan tadi ada 3 ya, wiraga, wirasa, sama wirama. Ya, itu harus diperhatikan. Itu namanya keguritan. Ada yang sudah mengerjakan itu di halaman 5 yang paling atas? Ada yang sudah dikerjakan? Yuk, kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, cari kosakata yang susah. Halaman 5. Halaman 5 yang paling atas tuh, yang kotak-kotak. Pak Guru buatkan kotak-kotaknya dulu ya. Bentar, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4 sama ya, oke 9. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang 1. Oke. Pak Guru buatkan. Nah, oke. Nanti Pak Guru share screen ya, sebentar. Berarti ini di halaman 5. Ya, kalau tidak cukup boleh di buku, silakan. Pak Guru share screen nih, sudah Pak Guru buat tabelnya. Oke.
Oke, ini yang pertama nomor, yang kedua tembung sing angel. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah ya. Oke. Kemudian tegese tembung. Tegese tembung itu artinya, arti katanya itu dalam bahasa ngoko. Ngoko itu bahasa yang kurang halus. Terus yang ketelu tegese tembung, tegese dalam bahasa krama ya. Kalian kalau ke orang tua itu menggunakan bahasa kramo ya, jangan bahasa ngoko. Itu tidak sopan ya kalau dalam bahasa Jawa. Sudah terlihat ya ini ya? Sudah. Oke. Sudah. Oke, sudah ya. Nomor 1. Nah, itu udah ada contohnya tuh. Lara. Lara ya. Lara itu, lara ya lara, sakit. Dalam bahasa Indonesia sakit. Kalau bahasa Kromone gerah. Ya, mbah gerah, ibu gerah. Gerah itu artinya sakit dalam bahasa Indonesia ya. Nah, gerah itu atau kata gerah itu dipakai untuk orang yang lebih tua. Misalnya ke kakak, ke mbah kakung, mbah uti, ke ayah, ke ibu, gitu ya. Nomor loro, kira-kira dari keguritan tadi ada kata-kata yang susah. Boke, waktu ngitung dina. Nah, dina ya, si nomor loro itu dina. Dina, ada yang tahu dina itu apa? Hari. Hari, betul. Ngokone tetap dina, ya. Kromone dinten. Dinten nopo niki ya, itu. Kata membuat kalimatnya seperti itu. Dinten, dina apa kie? Nah, kalau sesama teman kepada adik, nah itu pakainya ngoko boleh. Dina apa sih kie? Kalau ke orang tua, dinten nopo niki? Hari apa ini? Saniki dinten Senin. Nah, itu ya, gunakan kromo. Wes meloro, sudah belum? Wes. Oh, wes ya, dinten itu artinya hari ya. Pak Guru kasih keterangan aja. Hari. Dalam bahasa Indonesia namanya hari. Hari bukan nama orang ya. Hari. Nomor telu. Kira-kira kata sing angel apa mening? Rasa lara, tadi lara sudah ya. Rika lunga. Nah, ini lunga. Lunga sih artinya apa? Ada yang tahu lunga? Pergi. Pergi, betul. Lunga itu bahasa ngokone lunga, bahasa kromone kesah tindak. Tindak itu lebih halus dibanding kesah ya. Tindak atau dalam bahasa Indonesia pergi. Dalam bahasa Indonesia pergi. Terus sing kepapat. Kemaning yo, ada kata-kata yang sulit. Makan. Pedot bayan alam dunia. Najan urip urung sepira. Urip. Nah, urip, ada yang tahu urip? Urip artinya apa? Hidup. Nah, urip. Urip bukan nama orang juga, bukan ya. Urip. Urip kalau kromone urip sugeng. Arif. Arif bukan Arif. Sugeng. Sugeng ya, Sugeng juga bukan nama orang ya. Nama orang Sugeng itu artinya hidup. Arif. Hidup. Nah. Sugeng itu bapaknya Mbak Isi, Pak Guru. Oh, itu nama orang namanya ya. Dan Sugeng itu bahasa kromonya urip. Urip. Pesi urip. Nah, Makan Pak Guru ya, makan. Ya. Ayam. Ayam. Gula. Oh, yang di sini loh. Yang di ini, yang di Guritan, bukan yang di lainnya, yang di Guritan tadi. Oh, di Guritan. Urip. Terus, nah itu dunia berana numpuk ora miguna ya. Banyaknya
kekayaan itu numpuk tidak ada gunanya, maksudnya itunya. Ora. Madang anak ya nanti madang. Ora. Ora artinya apa? Tidak. Ora itu tidak, betul. Ora itu bahasa kromonya boten. Ya, kalau kamu dipanggil sama ibu, boten mau makan, bade maem, boten. Boten. Boten itu belum. Boten itu tidak ya. Ora tidak. Emang kayak di lagi kayak gini. Lanang, iya. Perbaikan. Oh. Ora, sebut aja yang seriusnya Arab. Terus nomor 6. Nomor 6. Tadi madang ya. Madang. Madang itu untuk bahasa untuk kita ke sesama ya, ke teman, ke adik madang, wis madang murung. Madang. Kalau bahasa kromo alusnya itu madang itu dahar ora mama. Iya, dahar. Dahar. Nah, ibu sampun dahar. Nah, ya, makan. Simbah sampun dahar, dereng. Sampun. Nah, itu bahasa Jawa. Kromo alus namanya ya. Dahar, boten, tindak. 9 tak guru. 7. Nama nih. Turu. Turu, tembung ngokone juga turu pada. Nah, bahasa kromo halusnya apa turu? Betul, sare. Sare itu pada bayan tidur. Sare. Mbah Kakung sampun sare. Mbah Kakung saweg sare. Iya sih. Oh. Ya, sare tidur. Ya, wolu. Namanya ngorake. Awak. Ada yang tahu awak artinya apa? Tubuh atau badan, betul. Saliro. Ya, kalau bahasa kromo halus saya salira. Atau badan atau tubuh. Awak, badan. Nomor 8 wis. Rung, ya. Sampun Pak Guru. Wis. Sampun, ya. Wis, ya kalau Pak Guru juga sampun ya aja. Wis, rung, tuh ya harus sampun. Sampun Pak Guru. Atau sudah, pakai bahasa Indonesia sudah boleh. Loh, kurang 1. Pak Guru, kula lagi dahar. Loh. Jadi kulo dahar, kulo ya maem. Ya, kulo itu maem. Bukan kulo itu dahar. Kalau dahar itu untuk yang lebih tua. Pak Guru dahar. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk diri sendiri maem. Aku wis maem. Aku wis mangan. Nah, itu. Ini Pak Guru tambahkan 1 sip lagi. Sampun? Oke, sampun. Nomor sanga. Terakhir nomor sanga. Nomor sanga apa? Kembang. Ada kata kembang loh. Kembang artinya apa? Bunga, betul. Kalau bahasa kromo alusnya sekar. Mirip nama orang juga ya, sekar atau bunga. Oh, ini dibawahkan aja ini kalau gitu. Yes. Nah, nomor 9. Tembang. Tambah 1 lagi ya, biar 10 genep. Biar 10 genep, boleh ditulis di bawahnya saja boleh.
Biar genap 10. Satu lagi luput. Nggak usah bikin lagi, nggak apa-apa. Ditulis aja di bawahnya. Luput. Ada yang tahu luput? Artinya apa luput? Ditambahin. Ya, ditambahin di bawahnya boleh. Nggak usah digaris. Ditulis aja di bawahnya nomor 10. Garis. Oh, ya digaris nggak apa-apa. Nggak digaris ya nggak apa-apa. Ada yang tahu luput? Artinya apa luput? Luput. Bukan siput. Luput itu artinya salah. Betul. Luput kalau itu bahasa ngokoknya ya. Kalau kromo halusnya lepat. Lepat itu bukan nama makanan. Lepat artinya salah. Lepat ngapunten pulo. Nah, ya biasanya salah. Oke, nanti kalian bisa kerjakan sendiri tuh. Sama. Ya, itu tentang geguritan. Kesinaon siji rampung. Nah, udah tentang geguritan ya. Kalian nanti bisa kerjakan sendiri itu yang di belakangnya. Yang di bawahnya itu ada membuat kalimat dengan kata-kata tadi itu. Tembung-tembung sing angel. Tembung lara contohnya ukurane mboke lara darah tinggi wisuwe. Nah, itu bahasa ngokone. Kalau bahasa kramane gerah kalimatnya mboke gerah darah tinggi sampun dangu. Nah, itu seperti itu. Nanti kalian bisa buat sendiri ya di rumah. Oke, sudah ya ini ya? Sampun? Sampun. Oke, Pak Guru stop sharing dulu. Nah, oke, mau tadi kita belajar bahasa Jawa Pesinaon 1 ya. Kalian belajar apa saja tadi dengan Pak Guru bahasa Jawanya? Mas Ganes, belajar apa aja Mas Ganes dengan Pak Guru tadi? Gegu? Emboke. Mboke ya, geguritan ya. Belajar geguritan. Judulnya mboke. Nah, mboke. Nah, seperti itu ya, geguritan. Ya. Ya, lanjut. Kenapa? Oke, itu apa? Mboke itu ibu. Mboke, ibu. Mamake. Kalau bahasa Jawa itu mamake. Kalau bahasa Banyumasan, mamake. Nah, itu. Biunge ya, seperti itu mboke. Ya, tadi kita sudah belajar tentang geguritan, judulnya mboke ya, mboke yang sudah meninggal. Nah, kewajiban kita ya selalu mendoakan ya, selain kita ziarah kubur ya, walaupun setahun sekali nggak masalah, yang penting kalian tetap berdoa supaya arwahnya bisa tenang di sana ya. Itu amin. Nah, itu geguritan ya, tadi kita sudah bicara tentang geguritan, ciri-ciri guritan ya, guritan anyar, guritan kuna. Nah, seperti itu ya, kita tadi belajar itu. Oke, tadi dari awal kita sudah belajar SPDP dan juga hari ini kita sudah yang terakhir sudah belajar bahasa Jawa tentang guritan. Nanti jangan lupa kalian kerjakan evaluasi ya Pak Guru kirimkan nanti di grup WA seperti biasa ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, sebelum berdoa ya, kita nyanyikan dulu tembang Jawa. Yuk, ada yang tahu tembang Jawa? Gundul-gundul pacul lagi. Yuk, gundul pacul lagi coba yuk. Cici loro telu gundul pacul nyungge wakul wakul lempang gane dadi salatar wakul lempang gane salatar. Oke, yuk. Ya, sebelum diakhiri pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Nizam. Yuk, coba Mas Nizam. Pimpin berdoanya Mas Nizam. Guru saya. Mas Nizam. Ah, ya. Yuk, besok lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna
innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sampai ketemu di hari Selasa besok ya. Seperti biasa nanti informasi ada di grup WA. Nanti Pak Guru berikan informasinya lebih lanjut lagi ya. Pelajarannya, jamnya nanti Pak Guru berikan di WA grup seperti itu. Jangan lupa ya tugas dikerjakan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa beribadah ya, selalu sholat 5 waktu dan juga tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi ya. Oke, sampai ketemu lagi besok hari Selasa. Dadah, assalamualaikum. Jangan lupa belajar, dikerjakan tugasnya. Terima kasih ya, sama-sama. Pak Guru berhenti dulu merekamnya. Terima kasih ya.